Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Video ini kita coba untuk mengganti kompresor kulkas LG, dimana kulkas aslinya ampernya tinggi, dan pada saat coba di starting dengan kapasitor atau di running dengan kapasitor juga tetap tidak bisa. Nah, ini kita coba ganti dengan kompresor lainnya. Kelihatan di sini kompresornya lebih besar. Nah, daripada kompresor ini nganggur, maka kita coba saja. Nah, idealnya sebuah kompresor itu bekerja dengan arus yang sesuai dengan spesifikasi kulkasnya, atau misalnya kulkas 1 pintu, 2 pintu, ukuran besar, kemudian kulkas khusus untuk freezer. Nah, idealnya adalah disesuaikan dengan arus atau ampere yang tertulis pada nameplate atau identitas dari spesifikasi kompresornya, baik yang ada di kompresor ataupun yang ada di bodi kulkas. Kalau kulkas bekerja dengan ampere yang tinggi, jadi pertama, kalau misalnya kompresor tanpa beban, artinya belum tersambung, belum diisi freon, bekerja tanpa pressure, artinya belum tersambung semuanya, tekan pipa high-nya atau pipa buang dan pipa hisapnya belum tersambung, maka idealnya adalah bekerja dengan ampere yang lebih kecil dari nilai plate name-nya. Tetapi ketika pada saat tanpa beban kompresor ini sudah tinggi, nah mungkin kalau nilainya katakanlah 0,5 ampere harusnya kompresor ini, nah pada saat tanpa beban itu harusnya 0,3 ataupun 0,4 ampere. Nah, tetapi kalau di awal tanpa beban sudah menunjukkan angka 1 ampere, nah mungkin itu masih bisa diakal-akali dengan starting, menambah kapasitor, kemudian bisa juga ditambah running. Nanti kita akan coba buat videonya. Lalu kalau sudah terlalu tinggi ampere kulkasnya atau ampere kompresornya terlalu tinggi, maka itu sepertinya mustahil, sulit untuk diturunkan. Kasus tingginya ampere kompresor ini bisa disebabkan karena macetnya piston di dalam kompresor, bisa juga karena sudah short circuit lilitan di dalam baik kumparan bantu ataupun kumparan utamanya, atau juga sudah seret atau susahnya bergerak piston di dalam kompresor. Kemudian bisa karena sering mati lampu, lalu tegangan tidak stabil di saat lampu atau listrik PLN menyala. Nah, ini bisa menyebabkan piston gagal start dan kita tidak tahu bahwa kompresor tidak bekerja karena kita tidak amati pada saat kulkas itu menyala setelah lampu atau listrik PLN menyala. Nah, di sini terjadi yang namanya overheat kulkas. Nah, kejadian ini yang berlanjut terus-menerus bisa menyebabkan panasnya lilitan, yang menyebabkan lama-lama lilitan itu akan rusak lapisan-lapisan emailnya. Kemudian bisa juga karena tadinya dalam proses dingin bagus, lalu tiba-tiba mati lampu. Di saat menyala kembali, kompresor banyak menyemprotkan oli, artinya oli ikut tersedot, yang ini bisa menyebabkan tersumbatnya pipa kapiler, atau yang paling sering pipa kapiler, karena pipa kapiler ini lubangnya sangat kecil,
atau juga filter yang di dalamnya terdapat butiran-butiran silika, di mana pada saat bercampurnya freon dengan oli atau dengan material-material dari serpihan-serpihan di dalam kompresor, maka filter ini memisahkan antara freon dengan partikel-partikel yang tidak penting tadi yang menyebabkan bisa sumbat. Nah, kalau terlalu banyaknya oli ataupun filter sudah terlalu banyak kotoran, maka filter ini juga menjadi tersumbat. Nah, kalau sudah tersumbat, maka aliran freon tidak lagi mengalir ke kapiler dan ke evaporator dan ke kondenser, sehingga kompresor itu akan seperti kerja, tidak bisa menyalurkan proses pendinginan. Nah, pendinginan di dalam kulkas itu juga penting buat pendinginan kompresor. Kemudian yang paling sepele dari yang kita lakukan tanpa sengaja adalah ketika sudah sumbat, kulkas tetap dinyalakan, padahal di dalam ruang freezer itu sudah tidak beku, atau bekunya sudah berkurang, atau pendinginannya yang berkurang, tetapi tetap dijalankan. Nah, sebaiknya kalau kulkas sudah mengalami hal seperti itu, maka lebih bagus kulkas itu diservis untuk dianalisa kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, ini yang saya ulas hanya urusan dengan kompresor, di mana kompresor ini juga banyak kaitannya dengan pengatur suhu di kulkas seperti termostat atau termistor atau pengontrol-pengontrol inverter lainnya. Nah, jadi kalau sudah tidak dingin, maka sebaiknya dimatikan kulkas lalu panggil teknisi untuk diperiksa, karena kalau tidak dilakukan maka bisa menyebabkan kompresor itu menjadi rusak dengan overheat atau ampere tinggi, atau kompresor itu short body, short circuit. Nah, ini bisa menyebabkan biaya bertambah mahal lagi. Kemudian masalah kompresor juga bisa oli yang sebagai pelumas atau pelicin piston gerakan kompresor itu habis karena usia, artinya oli tadi ikut mengalir ke dalam pipa-pipa, lalu sebagian mengeras, sebagian juga balik lagi ke kompresor. Nah, lama-lama oli di dalam kompresor itu habis, dan ini gejalanya tidak bisa kita amatin kecuali yang sudah tahu, atau kalau gejala ini cepat diketahui maka padahal cuma hanya menambah oli dan mungkin nanti akan menambah atau mengganti freon, kompresor sudah normal kembali. Tetapi ketika sudah sampai kepada overheat, maka ditunjukkan dari overload yang sering mati dan kompresor sering mati. Karena kalau kompresornya mati, kulkas seakan-akan masih hidup. Kita melihat hidup dan matinya kulkas itu hanya dari lampu yang ada di depan. Kalau lampunya menyala, kita katakan bahwa masih hidup. Kompresor itu secara prinsip kerja adalah sama dengan adanya dinamo, lalu adanya motor yang menggerakkan piston, lalu ada klep. Klep itu terbuka tertutup dari gerakan piston kompresor. Nah, kalau juga klep-klep itu kotor karena sudah terlalu lama kulkas atau umur kulkas sudah lama, nah biasanya bisa juga menyebabkan kompresor itu menjadi lemah. Nah, ini artinya sudah sampai kepada masa pakai kompresor. Sudah waktunya untuk mengganti kulkas atau memperbaikinya, meremajakannya, memflashing pipanya, dan lain-lain. Pertanyaan adalah, apakah kompresor bisa diperbaiki? Bisa, hanya saja caranya susah karena berkaitan dengan beberapa keterampilan di sini. Ya, pertama, memegang gerenda untuk dibuka tutupnya, lalu mengerti tentang lilitannya, kemudian proses pengelasannya juga tidak boleh bocor. Nah, ini biasanya harus mempunyai ilmu yang lengkap baru bisa kita lakukan. Nah, kalau harganya menjadi tinggi dengan biaya
perbaikannya, maka kebanyakan juga konsumen tidak mau lagi untuk diperbaiki, bahkan kompresor dan kulkas-kulkasnya dijual rongsokan. Dan itu banyak sekali kalau kita lihat di bengkel-bengkel, kulkas-kulkas ini terduduk dan tidak diambil lagi. Nah, ini menyebabkan penuhnya ruangan kerja kita yang secara efektif tidak lagi baik untuk tata ruangnya dan manfaat dari barang-barang seperti ini. Nah, jadi harus ada solusinya yang diterima oleh konsumen, di mana mereka juga harus mendapat manfaat dari perbaikan tersebut. Terkadang kita sudah capek mengerjakannya dalam waktu seharian atau 2 harian, tetapi hasilnya hanya bisa jalan 1 bulan 2 bulan dan konsumen nanti akan tidak terima karena sudah mengeluarkan biaya. Jadi harus diterangkan dari awal kira-kira masalahnya apa. Kalau diatasi dengan masalah penggantian seperti cara lebih murah, efeknya apa, itu harus dijelaskan di awal supaya tidak timbul masalah. Kemudian apakah bisa kita kerjakan sendiri? Nah, saya kira agak susah karena ini banyak terkait pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman, karena tidak hanya menyambung dan mengisi preon, karena dalam mengisi preon pun banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau salah, sia-sia saja kita kerjakan. Tetapi kalau sudah dicoba dengan teliti dan pernah berhasil, saya kira boleh saja dikerjakan. Yang penting di sini adalah jangan sampai arus yang mengalir pada kompresor itu besar atau tinggi ketika diisi preonnya. Jadi arus dan tekanan preon atau PSI yang dialiri ke dalam kompresor itu harus sesuai dengan arusnya. Tidak boleh berlebih, dan kalau berlebih kompresor akan macet, overload akan bekerja mematikan. Dan kalau salah-salah juga memasang overload, bisa-bisa kompresor ini mungkin saja meledak. Nah, kemudian kita juga harus hati-hati dalam mengisi bahan preonnya, sesuaikan dengan kemampuan atau kemauan dari spesifikasi kompresor. Jangan merubah, saya kira nanti timbul masalah, karena kalau dirubah olinya nanti beda, tekanannya juga beda, yang bisa berdampak. Nah, lalu bagaimana kalau kita bawa ke bengkel-bengkel lain untuk mengelas? Nah, saya kira masalahnya adalah biayanya akan menjadi mahal. Kalau saya menyarankan bahwa ketika kompresor ini bermasalah, lebih bagus diganti dengan yang second tapi masih bagus, atau diganti yang baru, asalkan konsumennya cocok harga dan mau dikerjakan seperti itu. Karena dengan diakal-akali dari beberapa pengalaman, nanti sebulan bagus, lalu tiba-tiba kompresor mengulah lagi. Nah, itu bisa menyebabkan kita tidak dipercaya. Jadi kira-kira begitulah sekilas tentang kompresor. Semoga bisa membantu untuk mencegah kerusakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya informasi ini. Assalamualaikum.